Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Praktek peradilan merupakan bagian penting dari mata kuliah pelatihan kemahir hukum yang diajarkan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengimplementasikan teori hukum secara baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Video peradilan semu ini dibuat sebagai komitmen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk terus meningkatkan kualitas di bidang akademik. Harapan kami, video simulasi ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam rangka mengembangkan dan mengasah keterampilan hukum acara yang sesuai dengan visi kami menjadikan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi praktisi hukum yang handal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara gugatan nomor 5/PI/PN/2021/PN Banjarmasin tentang perkara PHK antara Saudara Joni Bongso sebagai pihak menggugat melawan PT Al Makmur sebagai pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka sidang hari ini yaitu pembacaan bukti dari pihak tergugat. Bagaimana saudara hukum tergugat? Sudah siap? Dan buktinya? Siap, Yang Mulia. Silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk maju ke majelis untuk menyerahkan salinan replik saudara. Apakah replik saudara ingin dibacakan atau tidak dibacakan? Dibacakan, Yang Mulia. Baik, silakan. Duplik terduga dalam perkara hubungan industrial nomor 6/PDDSUS PHI/2020/PN Banjarmasin. Pada pengadilan hubungan industrial bertempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin antara Joni Bongso sebagai penggugat melawan PT Al Makmur cabang Banjarmasin Jalan Jordi Al Kemuning sebagai tergugat. Banjarmasin 10 Maret 2021. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin dalam perkara hubungan industrial nomor 6/PDD-PHI/2021/PN-BJR di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Jalan Pramuka nomor RT 12, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rapi kami SHMH, Ayu Yunita SHMH, Dr. Gary Lois Parakan SHMH, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT Al Makmur yang berkedudukan di Jakarta, berkantor Jakarta Pusat dan berkantor pada salah satu cabang di Banjarmasin. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 19 DIR/2021 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, dengan ini hendak menyampaikan duplik atas replik dan gugatan penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam duplik ini. Kedua, bahwa tergugat membantah dengan tegas poin kedua replik penggugat dalam eksepsi yang mengatakan bahwa dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak ada menyatakan risalah penyelesaian dilampirkan dalam relas panggilan sidang kepada tergugat. Perlu penggugat ketahui bahwa relas
panggilan sidang tersebut dilampiri oleh gugatan penggugat. Namun karena perkara penggugat merupakan perkara perselisihan hubungan industrial, maka gugatan wajib dilampiri oleh risalah penyelesaian dan menjadi satu kesatuan apabila gugatan tersebut diberitahukan kepada tergugat. Bahwa kemudian pada poin 2 replik penggugat dalam eksepsi, penggugat juga menyatakan bahwa dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak ada menyatakan bahwa tergugat mendapatkan risalah dari Diskopunker setempat. Pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbunyi setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana mungkin tergugat sebagai pihak dalam perselisihan hubungan industrial tidak mendapat risalah dari Diskopunker? Sedangkan berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, para pihak wajib menandatangani risalah dari Diskopunker tersebut. Bahwa bantahan tergugat tersebut menunjukkan jikalau penggugat tidak dapat menafsirkan dengan baik prosedur perkara maupun dasar hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Ketiga, bahwa tergugat membantah dengan tegas poin ketiga replik penggugat dalam eksepsi yang mengatakan bahwa persoalan mutasi sebagaimana didalilkan oleh tergugat dalam jawaban gugatan tidak diterima oleh penggugat. Perlu tergugat jelaskan kembali bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 2 Peraturan Perusahaan PT Awang Makmur periode 2017 sampai 2019, penugasan kerja sepenuhnya adalah wewenang perusahaan. Dilakukan dengan tujuan untuk mengatur pembagian tugas kerja demi kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan dan atau untuk pelaksanaan kegiatan usaha. Dan untuk mutasi merupakan bagian dari penugasan kerja, sehingga bukan kewenangan dari penggugat untuk tidak menerima mutasi yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Bahwa selanjutnya mutasi yang dilakukan tergugat kepada penggugat dari kantor tergugat cabang Banjarmasin ke kantor tergugat cabang Surabaya berdasarkan surat keputusan PT Awang Makmur nomor 9 /AFD/19 tertanggal 10 September 2019 telah mulai berlaku sejak 1 Oktober 2019 dan penggugat tidak pernah hadir di kantor tergugat cabang Blok Sumawes sejak 1 Oktober, sehingga ketidakhadiran penggugat di kantor penggugat cabang Surabaya tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah selama 5 hari berturut-turut. Dan tergugat telah menyampaikan surat panggilan sebanyak 3 kali secara patut. Maka berdasarkan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan tergugat kepada penggugat telah sesuai dengan aturan ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun Peraturan Perusahaan PT Awang Makmur. Bahwa berdasarkan uraian dan eksepsi ini, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam replik bagian dalam pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam duplik ini. 2. Bahwa dalam replik penggugat dalam poin 3 dalam pokok perkara, penggugat mendalilkan bahwa tergugat seharusnya memberikan surat peringatan terhadap penggugat
perlu tergugat tegaskan berdasarkan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang wajib dilakukan tergugat adalah membuat panggilan kepada penggugat secara patut setidak-tidaknya 2 kali. Permasalahan yang terjadi antara tergugat dengan penggugat adalah penggugat tidak hadir sebanyak 5 kali berturut-turut di tergugat di kantor tergugat cabang Surabaya sejak 1 Oktober 2019 sebagaimana surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat nomor 09/HRD/19 tertanggal 10 September 2019 sehingga tergugat membuat surat panggilan kepada penggugat sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2019, 15 Oktober 2019, dan 18 Oktober 2019, di mana seharusnya apabila penggugat memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dengan tergugat, penggugat menghadiri panggilan tersebut. Bahwa kemudian penggugat tidak pernah menghadiri panggilan tersebut, sehingga perlu penggugat pahami berdasarkan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri. 3. Tergugat membantah tegas dalil pada replik penggugat di angka 4 dalam pokok perkara yang menyatakan kalau apabila penggugat tidak mau dimutasi, tidak dapat dikategorikan mengundurkan diri, bahwa dalil penggugat tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ngada, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak sesuai dengan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. 4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam repliknya pada angka 5 dalam pokok perkara yang mengatakan bahwa pembayaran upah dan pembayaran uang pisah tidak memenuhi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, pasal 155 ayat 3, pasal 93 ayat 1 tentang penjelasan, dan pasal 93 ayat 2 huruf F, dan pasal 161 ayat 1 dan ayat 3, dan kemudian terkait pembayaran upah dan uang pisah tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh penggugat. Perlu tergugat tegaskan kembali terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didalilkan oleh penggugat tidak ada hubungan dengan perselisihan yang terjadi antara tergugat dengan penggugat, sebab terhadap perbuatan tergugat kepada penggugat bukan pemutusan hubungan kerja melainkan dikualifikasikan mengundurkan diri. Bahwa fakta yang terjadi, tergugat telah memenuhi kewajiban kami dengan memberikan hak penggugat terkait upah pada bulan Oktober 2018 dan per hari atau pro rata berikut dengan uang pisah sesuai dengan peraturan perusahaan dari tergugat. Kemudian penggugat sampai saat jawaban ini dibuat tidak pernah mengkonfirmasi dan atau menolak ataupun mengembalikan upah bulan Oktober 2018 dan uang pisah yang telah tergugat berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Joni Wongso, maka tergugat mengambil kesimpulan kalau penggugat telah menerima upah sampai dengan bulan Oktober 2019 beserta uang pisah dari tergugat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi 1,
menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat. 2. Menolak penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat. 2. Menolak penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan secara sah penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 22 Oktober 2019. 4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, atau dalam hal lain, majelis hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Banjarmasin 10 Maret 2021. Hormat kami kuasa hukum tergugat Rafika Anggi SHMH, Ayu Yunita SHMH, Dr. Geri Lois Parakan SHMH. Terima kasih. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Cukup yang mulia. Baiklah, para pembacaan bukti sudah selesai, maka sidang selanjutnya akan dilanjutkan 7 hari dari sekarang, yaitu tanggal 17 Maret 2021 jam 9 waktu Indonesia Tengah, dengan agenda putusan salah di tempat yang sama, yaitu hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan kepada para pihak diperintahkan agar berhadir di sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup.